Oke, lanjutan bab 3, halaman 57. Halaman 54. Minat ketuhanan atau divine curiosity dalam konteks ini terfokus pada dua hal. Yang pertama adalah teka-teki eksistensi dan asal-usul manusia atau perluasan hakikat dari seluruh kosmos. Freud kemudian membuktikan bahwa yang pertamalah yang benar. Jadi hmm, asal yang pertama itu maksudnya adalah teka-teki eksistensi dan asal-usul manusia atau perluasan hakikat dari seluruh kosmos. Dan Freud kemudian membuktikan bahwa yang pertamalah yang benar. Selain itu, minat ketuhanan ini mencari pemuasannya ke dalam dua hal melalui spekulasi filosofis atau penyelidikan ilmiah. Kita telah tahu hal mana yang dipilih oleh Freud, tapi kemudian Whittle memberikan argumen cerdas bahwa sebenarnya Freud cenderung mencari pemuasan minat tersebut ke dalam abstraksi spekulatif. Tapi, karena khawatir dia akan dikuasai oleh hal tersebut, maka kemudian Freud merasa perlu untuk bersikap kritis dan ilmiah dan terus mencari data-data ilmiah sebagai konsekuensi dari ketakutan tersebut. Jadi Freud ini mencari pemuasan minat ya, mencari pemuasan minat terhadap ketuhanan ini. Hmm, dia itu dia tuh mencari pemuasan minat itu ke dalam bahasa istilahnya abstraksi spekulatif. Jadi uh, terlalu abstrak ya, spekulasi yang dia utarakan itu terlalu abstrak. Tapi karena khawatir terlalu abstrak, maka dia kemudian bersikap lebih kritis dan ilmiah dan terus mencari data-data ilmiah untuk supaya nggak terlalu abstrak tadi sebagai konsekuensi dari keabstrakan yang terlalu ya. Ini tercermin dari jawaban Freud ketika ditanya seberapa banyak filsafatkah yang telah dibacanya. Adapun jawaban tersebut sebagai berikut. Sangat sedikit. Jadi Freud ini memiliki pengetahuan filsafat sangat sedikit, guys. Sebagai seorang anak muda, memang aku merasakan tarikan yang kuat ke arah spekulatif. Dan kemudian dengan kritis, cermat dan ketat, aku menyeleksi spekulasi-spekulasi tersebut. Jadi dugaan-dugaannya itu diseleksi oleh dia sendiri dengan kritis dan cermat. Syair-syair Goethe adalah sebuah lukisan romantis tentang alam dan ibarat seorang ibu yang cantik yang membiarkan anak kesayangannya mengeksplorasi semua rahasia-rahasianya. Syair-syair Goethe sangatlah menarik jiwa muda Freud. Pilihannya adalah non-materialistis. Dia memilih karir ideal tanpa memandang apakah nantinya akan memberinya kesejahteraan atau tidak, serta tidak terlalu berorientasi pada kenyamanan duniawi. Jadi dia itu memilih idealisme ya, daripada dia materialistis. Dan dia akhirnya dia tidak terlalu berorientasi kepada kesejahteraan. Tidak memandang itu akan dia bakal sejahtera atau tidak, dan kemudian dia itu tidak terlalu berorientasi pada kenyamanan duniawi pada akhirnya. Wittels berpendapat bahwa apa yang memikat Freud terhadap syair-syair Goethe bukan hanya pada keindahan syairnya belaka, tapi juga pada arti dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Freud mencurahkan segala kemampuan otaknya untuk berusaha memahami apa tujuan dunia. Dia merupakan seorang ateis, tetapi tentang bahwa umat manusia digerakkan oleh berbagai macam tujuan, motif, sasaran, dan banyak di antaranya yang tak perlu dibuktikan adalah sebuah konsepsi
yang selalu Freud simpan di kepalanya, jauh sebelum dia mengembangkannya secara brilian dan berhasil memecahkan teka-teki Sphinx. Wow, teka-teki Sphinx. Jadi di sini saya baru tahu guys, ada nama istilahnya, dia itu berhasil memecahkan teka-teki Sphinx. Sphinx itu seperti di piramida Mesir itu seperti teka-teki singa ya, singa berkepala manusia itu ya Sphinx ya. Oke, kita lanjutkan. Sangatlah beralasan bahwa pencarian tanpa henti yang dilakukannya dapat dihubungkan dengan problem keluarganya yang terdahulu. Terlebih lagi mengingat salah satu diktumnya bahwa masa 2-3 tahun pertama kehidupan manusia adalah masa-masa yang menentukan bagi pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Jadi diktum dia itu masa 2-3 tahun pertama kehidupan. Jadi ketika kita berumur 1-3 itu guys, antara berumur 2-3 itu menentukan sekali bagi karakter kita, kepribadian kita guys. Lanjut. Pada masa-masa kritis kehidupannya yang sedang kita singgung saat ini, perubahan besar terjadi, dimulai dengan pengenalan keunggulan intelektual dibanding kekuatan fisik. Freud menganggap bahwa rahasia utama suatu kekuatan bukan terletak pada daya fisik, tetapi pada pengetahuan, suatu hal yang dibuktikan oleh perkembangan peradaban manusia selama 3 abad terakhir. Sebelum kebenaran ini ditetapkan pada perilaku manusia, sebelum kebenaran ini diterapkan ya, bukan ditetapkan, diterapkan pada perilaku manusia, penting sekali menurut Freud untuk mempelajari tentang alam, kedudukan manusia di alam, dan susunan fisik manusia. Hal-hal yang dimaksud oleh Darwin sebagai jalan evolusi. Pemikiran ini sangat mendominasi di setiap negara di Eropa pada saat itu. Pada sebuah percakapan antara saya dengan Freud mengenai keseimbangan alami ideal Yunani, supremasi baik antara kekuatan fisik dan pencapaian intelektual, istilah estetis, mungkin adalah hubungan antara kedua hal tersebut. Freud menandaskan, ya, kombinasi antara kedua hal tersebut tentu saja akan lebih baik, karena berbagai alasan kaum Yahudi hanya melakukan pengembangan satu sisi dan lebih mengagumi otak daripada fisik. Tapi, jika aku harus memilih di antara dua hal tersebut, intelektual dan fisik, maka jelas aku akan memilih keunggulan intelektual. Transformasi dari kekuatan fisik ke pemahaman atau dari fisik ke intelektual sangat terasa sekali tanpa melihat pada kontroversi penuh perdebatan yang ditimbulkan oleh Freud. Sebenarnya, sifat aslinya adalah tidak menyukai kontroversi. Seperti Darwin dan tidak seperti kebanyakan ilmuwan, dia menjawab kritikan yang diarahkan padanya dengan terus melanjutkan penelitiannya dan menghasilkan lebih banyak bukti ilmiah lagi. Dia tidak ingin memengaruhi para pengikutnya. Dia menawarkan sebuah nilai, tapi tanpa keinginan untuk memaksakan nilai-nilai tersebut. Dia tidak menyukai perdebatan atau bahkan diskusi ilmiah publik, meski objek yang dikuasainya pada saat itu adalah objek yang kontroversial. Dan bahkan setiap makalah yang dibacakan dalam kongres psikoanalitis jarang sekali untuk selanjutnya didiskusikan antar peserta kongres. Freud mempunyai pikiran yang sangat tertib dan juga kebiasaan yang tertib, dan kemampuannya mengolah kepingan data yang banyak menjadi sebuah pengetahuan yang tersistematisasi dan teratur sangatlah luar biasa. Perhatiannya akan literatur mengenai kelumpuhan masa kecil atau impian masa kecil adalah sedikit bukti akan hal tersebut. Tapi, di sisi lain, dia juga menolak kepastian, exactitude, dan definisi tepat, dan baginya melakukan pengeksakan atau pendefinisian secara tepat
adalah hal yang menjemukan atau menonjol-nonjolkan keilmuan. Itulah makanya dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang matematikawan atau fisikawan atau bahkan seorang ahli dalam memecahkan problem-problem permainan catur. Penerjemahnya juga sepakat denganku ketika aku menemukan adanya ketidakjelasan dan ambiguitas-ambiguitas dalam tulisan-tulisannya, suatu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Freud sendiri tentu saja menyadari akan hal tersebut. Aku masih ingat ketika pernah menanyakan kenapa dia menggunakan sebuah frase tertentu yang artinya tidak jelas. Dia dengan enteng menjawab, "Pure sclamperei, itu murni kecerobohan." Kita juga membicarakan salah satu karakter utamanya, ketidaksukaannya akan kekangan. Dia sangat suka membiarkan pikirannya bebas, kemudian melihat sampai di mana pikirannya akan membawanya, mengesampingkan sejenak setiap pertanyaan tentang gambaran yang tepat yang akan dianalisisnya, karena hal tersebut bisa dilakukan kemudian. Kita telah tahu bahwa kecenderungan awal Freud adalah perundungan spekulatif, yang dengan sangat ketat selalu dia periksa. Motif dari pemeriksaan ketat terhadap perenungan spekulatifnya adalah untuk menjaga supaya tidak terlepas dari sikap objektif ilmiah dan juga mengingat bahaya dari pelepasan pikiran-pikiran tak sadar yang belum saatnya dikeluarkan. Sangatlah dibutuhkan motivasi dan keberanian kuat dari seorang pria umur 40-an untuk dapat melakukan pengujian diri hingga tuntas. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu membuatnya merasa perlu akan disiplin intelektual dan semuanya merujuk ke dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian berarti sebagaimana yang sampai sekarang masih berlaku, tidak hanya objektivitas saja, tapi juga mencakup semua kepastian, eksaktitude, pengukuran, presisi, semua kategori di mana Freud sendiri mengetahui bahwa dia kurang dalam hal tersebut. Terlebih lagi, kepercayaan terhadap agama, tindakan politik, dan filsafat sebagai jawaban atas permasalahan dunia telah mulai meluntur dan digantikan oleh keyakinan baru terhadap ilmu pengetahuan. Suatu keyakinan yang dipegang Freud sampai mati. Keyakinan baru, keyakinan sampai mati. Keyakinan baru terhadap ilmu pengetahuan ini juga merambah Wina yang berasal dari barat, terutama Jerman, dan mempengaruhi pola pikir masyarakat di sana. Freud juga tak luput dari pengaruh ini, dan selain karena bakatnya sendiri yang luar biasa dalam mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui dan menjadikannya sebuah sistem pengetahuan yang teratur dan tertib, dia juga merasa bahwa keta ke ketetatan dan akurasi ilmiah haruslah mendapat tempat yang penting, suatu hal yang khas ilmu-ilmu eksakta. Pertentangan dalam batin Freud antara kecenderungan untuk memberikan kebebasan bagi pikirannya dan kebutuhan akan pembatasan-pembatasan ilmiah berujung pada pengakuan Freud akan perlunya pembatasan-pembatasan ilmiah. Pertentangan ini dapat terlihat dalam istilah yang digunakannya, yaitu pertentangan antara prinsip kesenangan pleasure principle dan prinsip realitas reality principle. Pertentangan di atas juga ada hubungannya dengan pertentangan antara kehendak bebas dan determinisme, sebuah antinomi klasik yang akhirnya Freud pecahkan secara brilian seperempat abad kemudian. Sebagaimana yang sering terjadi dalam situasi seperti itu, kekuatan yang membatasi seseorang bertindak terkadang sangat membelenggu dan terkadang berlebihan. Seperti yang akan kita lihat nanti, seorang ilmuwan yang bebas dan berani dapat mencapai ketenaran ya, ketika dia berani mempublikasikan hasil penelitiannya, meski hasil penelitian tersebut
belumlah secara hati-hati dan berulang-ulang diuji kembali. Ambisi Freud mengenai pengejarannya terhadap pengetahuan sebagai rahasia pencapaian, keberhasilan, dan kekuatan terlihat di sebuah paragraf dalam sebuah suratnya terhadap Emil Fluss. Paragraf tersebut menunjukkan bagaimana Freud meratapi keadaannya dan juga menolak bantuan yang ditawarkan temannya tersebut. Sepanjang hidupnya, dia sangat memperhatikan akan pencapaiannya dan dia menunjukkan sebuah kritik diri yang ketat yang orang lain dapat memandangnya sebagai tujuan yang paling besar. Aku pernah bercerita kepada Freud mengenai kisah seorang ahli bedah kenalanku. Ahli bedah tersebut mengatakan, jika dia mempunyai kesempatan bertemu Tuhan, maka dia akan membawa sebuah tulang yang telah digerogoti kanker seraya bertanya, apa pendapat Tuhan mengenai hal tersebut dan bagaimana menanganinya? Sedangkan komentar Freud adalah sebagai berikut. Jika aku mempunyai kesempatan yang sama, maka keluhanku yang utama adalah mengapa Tuhan tidak memberiku otak yang lebih cemerlang? Sungguh sebuah komentar dari orang yang tidak mudah puas. Bab 4. Mahasiswa kedokteran antara tahun 1873 sampai 1881. Tidaklah mengejutkan bahwa ilmu kedokteran yang meski sudah tidak ortodok lagi, masih berkutat dengan mata pelajaran yang berbelit-belit dan tidak urut. Freud bahkan lulus 3 tahun lebih lambat dari waktu yang seharusnya. Pada tahun-tahun terakhir dia mengatakan bahwa kolega-koleganya yang mengejeknya karena kelambatannya menyelesaikan studinya seolah-olah Freud mahasiswa terbelakang. Meski Freud sendiri mempunyai alasan sangat kuat atas keterlambatan ini. Ini adalah semacam pemantapan pilihan bidang mana yang akan digelutinya kelak. Freud memasuki Universitas Wina pada musim gugur 1873 pada awal umur 17 tahun. Dia mengakui bahwa ketika kuliah, dia agak bermalas-malasan dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk bermain-main serta melakukan hal-hal yang menarik baginya. Pada semester pertamanya, Oktober 1873 hingga Maret 1874, Freud sibuk selama 33 jam seminggu, 12 kuliah dalam anatomi dan 6 kuliah pada kimia. Dengan kedua-duanya mengadakan praktikum. Selama semester musim panas pertamanya, April hingga akhir Juli, dia menghabiskan 28 jam seminggu pada anatomi, botani, kimia, mikroskopis, dan mineralogi. Dengan karakteristik ketertarikannya, Freud juga mengikuti kuliah biologi dan Darwinisme yang diampu oleh zoologis terkenal Klaus, dan satu lagi kuliah Brooke, fisiologi suara dan ucapan. Itulah pertama kali dia melihat Brooke yang terkenal, Brooke ya bacanya ya, Brooke atau Brooke ya, Brooke yang terkenal, yang kemudian menjadi orang yang sangat penting baginya. Itulah gambaran tahun pertamanya. Dalam semester musim dingin 1874 hingga 1875, Freud sebagai mahasiswa kedokteran masih menghabiskan 28 jam seminggu untuk 28 jam seminggu untuk pembedahan anatomi, fisika, fisiologi oleh Brooke, dan zoologi bagi mahasiswa kedokteran oleh Klaus. Sekali seminggu, dia mengambil filsafat pada seminar Brentano. Mengikuti kuliah filsafat selama 3 tahun menjadi kewajiban bagi mahasiswa kedokteran Universitas Wina sejak 1804, tapi kemudian kewajiban tersebut dihapus setelah tahun 1872.
Pada semester keempatnya, pada musim panas 1875, kita akan melihat Freud lebih bebas dalam menentukan kehidupannya. Dia mengikuti kuliah zoologi yang sebenarnya 15 jam seminggu, bukan hanya zoologi bagi mahasiswa kedokteran. Ia mengambil 2 kelas fisika, lebih banyak dari kurikulum yang dipersyaratkan. Dia melanjutkan dengan seminar filsafat dan mengikuti kuliah Brentano pada logika Aristoteles. 11 jam seminggu digunakannya untuk mengikuti kuliah fisiologi Brook. Keingintahuannya terhadap biologi semakin terlihat pada semester-semester berikutnya, ketika dia menghabiskan 10 jam seminggu untuk mengikuti praktikum zoologi dalam laboratorium Klaus. Anatomi dan fisiologi menghabiskan banyak waktunya, tapi Freud tetap mengikuti seminar Brentano seminggu sekali. Pada akhir semester di Maret 1876, setelah menjadi mahasiswa selama 2,5 tahun, dia memulai banyak penelitian orisinalnya. Ini merupakan anjuran dari Profesor Klaus. Karl Klaus, kepala Institut Perbandingan Anatomi, datang dari Göttingen ke Wina 2 tahun yang lalu dengan tugas untuk membawa Departemen Sosiologi ke tingkat yang lebih modern. Dia terutama sangat tertarik dengan zoologi kelautan, dan pada tahun 1875 dia mendapat kebebasan untuk mendirikan stasiun percobaan zoologi di Trieste, satu dari sekian banyak sumbangannya ke dunia. Ada dana khusus untuk mengirim beberapa mahasiswa ke Trieste selama beberapa minggu untuk studi dan penelitian 2 kali dalam setahun. Salah satu mahasiswa yang mendapat bantuan ini adalah Freud muda. Sangat terlihat bahwa dosennya telah mengajarinya dengan baik. Sebuah perjalanan ilmiah ke lautan Adriatik dapat dilakukan kapan-kapan, tapi beasiswa tersebut merupakan suatu kehormatan. Ini juga merupakan pengetahuan pertama Freud melihat kebudayaan selatan. Sebagaimana juga ini merupakan usaha penelitian ilmiahnya yang pertama. Pada musim panas antara 2 kunjungan beasiswa ke Trieste, dia berkonsentrasi pada biologi. Dia menghadiri 15 kuliah, seminggu pada zoologi, dan hanya 11 mata kuliah pada bidang lain. Sebagai tambahan, dia juga mengambil 3 mata kuliah logika Aristoteles oleh Brentano. Pada fisiologi, Freud bertemu pertama kalinya dengan Exner dan Fleisch, figur-figur penting baginya kelak, dan terdapat beberapa kuliah mengenai analisis spektrum dan fisiologi tumbuhan. Tugas yang masih memusingkannya adalah masalah yang memusingkan semua orang sejak zaman Aristoteles. Struktur gonadik belut belum pernah ditemukan. Sebagaimana yang ditulisnya. Belum pernah seorang pun menemukan seekor belut jantan dewasa. Tak seorang pun yang pernah melihat testis belut dari sekian banyak penelitian selama berabad-abad. Masalah tersebut kemudian terpecahkan dengan adanya migrasi belut yang luar biasa sebelum masa kawin. Pada tahun 1874, Sriski di Trieste menggambarkan semacam organ cuping kecil dan menganggapnya itu adalah testis belut yang tidak pernah ditemukan. Maka segera dilakukan penelitian, dan inilah penelitian yang dilakukan Freud. Secara keseluruhan, Freud membedah sekitar 400 belut, dan dia menemukan banyak organ Sriski di banyak belut tersebut. Pada penelitian mikroskopis, Freud menemukan struktur histologis bahwa ini mungkin merupakan sebuah organ testis yang belum dewasa, meski tidak ada bukti-bukti lanjutan yang menyokong pendapat tersebut. Meski begitu, makalahnya merupakan serangkaian makalah pertama yang mendukung pendapat Sriski. Sriski ya bacanya. Pada saat itu, tidak seorang pun yang dapat melakukan hal yang lebih baik, tapi Freud tetap tidak puas dengan kesimpulannya yang belum final tersebut. Seorang peneliti muda tentu saja mengharapkan penemuan yang brilian dan orisinal dapat dilakukan. Kita akan melihat masa kuliah 3 tahunnya
sebuah tanggal di mana Freud kemudian mengeluarkan komentar sebagai berikut. Selama 3 tahun pertama kuliahku di universitas, aku dipaksa untuk membuat penemuan bahwa kejanggalan dan keterbatasan sumbanganku ditolak oleh banyak departemen ilmiah, hingga membuat darah mudaku naik. Maka ini adalah pelajaran untuk merenungi kebenaran kata-kata. Mephistopheles adalah kesia-siaan. Oh, untuk merenungi kebenaran kata-kata Mephistopheles. Oh, dia penyair lagi ya. Adalah kesia-siaan ketika kau bergerak dari satu ilmu ke ilmu lainnya. Tiap manusia mempelajari hanya apa yang bisa ia pelajari. Pada laboratorium fisiologi, aku menemukan kepuasan dan orang-orang yang aku respek dan aku ambil sebagai panutan. Brooks sendiri tentu saja, dan para asistennya Sigmund Exner dan Ernest von Fleisch-Marceau. Freud selalu bicara tentang respek dan kekagumannya terhadap otoritas Brooks yang sedikit diwarnai dengan keterpesonaan. Sebuah teguran Brooke karena terlambat suatu hari ketika mahasiswa diliputi oleh tatapan mengerikan Brooke masih diingat bertahun-tahun kemudian, dan citra mata biru Brooke yang tajam selalu membayangi kehidupan Freud, terutama ketika dia lalai atau mengerjakan sesuatu yang tidak benar atau mengerjakan sesuatu dengan tidak benar ya. Freud selama hidupnya selalu mempunyai loyalitas tak tergoyahkan terhadap aspek-aspek ilmiah yang menunjukkan identitas dari integritas intelektual terhadap kebenaran yang dapat ia lihat. Tapi aspek keilmuan lainnya, kepastian yang membosankan, tidak berjalan dengan baik. Terikat dengan kepastian dan pengukuran yang persis bukanlah sifat aslinya. Sebaliknya, itu terkonflik dengan kecenderungan-kecenderungan revolusioner yang akan menghancurkan ikatan-ikatan konvensi dan penerimaan definisi-definisi, dan suatu hari pasti akan terjadi. Selama 10 tahun berikutnya, kecenderungan-kecenderungan seperti itu masih terkatung-katung, dan dia melakukan semua usaha untuk memperoleh disiplin ilmiah guna mengekang apa yang dia rasa masih kabur. Freud merupakan seorang mahasiswa yang bagus, melakukan banyak penelitian bermanfaat, tapi disiplin yang diperolehnya mengorbankan banyak cita-cita, kegagah-beranian, dan imajinasi-imajinasi masa kecilnya. Brooke sendiri merupakan contoh yang sempurna mengenai ilmuwan disiplin yang Freud merasa harus seperti itulah dia menjadi. Sebagai awalnya, dia adalah seorang Jerman, bukan orang Austria, dan kualitasnya sangatlah berbeda dengan Sclempieri di Wina, yang Freud sudah terlalu familiar dengan tipe orang seperti itu, dan karena dia pada dasarnya merasa enggan bergaul, yang mungkin bercampur dengan sedikit simpati. Institut Brugge merupakan salah satu institut yang disegani dalam pergerakan keilmuan modern. Reputasinya dapat dibandingkan dengan aliran kedokteran Helmholtz. Cerita menakjubkan mengenai istilah keilmuan aliran mengenai Cerita menakjubkan mengenai aliran keilmuan ini dimulai pada pertengahan abad ke-19 dengan hubungan pertemanan antara Emile Dubois-Reymond antara tahun 1818 sampai 1896 dan Ernst Brugge antara 1819 sampai 1892, yang kemudian bergabung dengan Hermann Helmholtz antara 1821 sampai 1894 dan Carl Ludwig antara 1816 sampai 1895. Dari awalnya, kelompok ini digerakkan oleh semangat kampanye keilmuan. Pada tahun 1842, Du Bois menulis, "Brooke dan aku bersumpah untuk melaksanakan kebenaran ini. Tidak ada gaya lain yang aktif dalam organisme selain gaya fisis kimiawi umum. Pada kasus-kasus yang tidak bisa dijelaskan oleh gaya-gaya ini pada saat itu, pasti akan dapat dijelaskan oleh sebuah cara khusus atau dalam bentuk penyelesaian fisis matematis, atau berasumsi ada gaya-gaya baru yang setara dengan gaya-gaya fisis kimiawi yang dapat direduksi pada tarik-menarik dan gaya tarik-menarik dan gaya tolak."
Dalam jangka 25 hingga 30 tahun, aliran ini mendominasi penuh terhadap pemikiran fisiologis, dan pengajar-pengajar kedokteran Jerman memberikan stimulus ilmiah di mana-mana serta memecahkan beberapa masalah klasik yang sulit dipecahkan.